Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, lan para derek ingkang mulya, alhamdulillah wa syukurlah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah wa syukurlah kita bisa berkumpul dalam satu majelis taklim kajian Islam setiap Rabu malam Kamis. Maka pada malam ini temanya adalah Tajhizul Mayyit. Ini saya ambil dari HPT, Himpunan Putusan Tarjih, bab Kitabul Janaiz, subbahasan Tajhizul Mayyit atau persiapan menghadapi mati. Ya. Seperti ayat tadi yang saya sampaikan, surat Ali Imran ayat 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan pasrah menyerahkan diri kepada Allah, mati dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim. Nah, mati dalam keadaan sebagai orang muslim itu yang bagaimana? Nah, ini yang akan kita kaji dari putusan tarjih ya. Bab Tajhizul Mayyit. Di dalam bab Tajhizul Mayyit itu yang pertama disebutkan putusannya, idza marido ahadukum falyasbir. Ini yang pertama ini ya. Apabila salah seorang dari kamu sakit, maka hendaklah ia bersabar. Jadi sikap yang paling baik bagi kita manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berupa sakit, yang terbaik ya sabar. Sabar itu artinya tahan uji, menghadapi ujian Allah yang tidak mengenakan. Sampai seberapa tahan kita menghadapi ujian sakit itu. Karena apa? Allah juga mengingatkan kepada kita di dalam hadis qudsinya ya, man lam yashkur bini'mai walam yasbir bibalai walam yardo biqadai falyahruj tahtas sama falyatlub robban siwa.
Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, tidak sabar atas balak cobaanku, dan tidak ridho atas ketentuanku, keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Jadi syukur, sabar, dan ridho ini harus menjadi pegangan kita dalam hidup dan kehidupan. Ya, nah contohnya tadi, kita semua yang ngaji ini pasti pernah tahu rasanya sakit. Nah, maka ketika sakit itulah Allah hendak mendengar suara kita. Bagaimana? Apakah grundel tidak terima dengan sakitnya, ataukah dia ridho, pasrah, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah? Nah, dua sikap itu nanti akan menentukan kita, ya, bagaimana ketika sakit. Nah, ini ada hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man marido lailatan fasobaro warodiya biha anillah kharaja min dunubihi kayaumin waladatu umuhu." Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang sakit satu malam lalu ia sabar dan pasrah kepada Allah, ridho, maka terlepaslah ia dari dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, jadi keuntungannya sakit itu, dosa-dosa kita ini akan rontok, akan keluar dari badan kita manakala ridho pasrah terhadap sakitnya. Tetapi kalau kita grundel, ngedumel, tidak terima, malah bertambah itu dosanya dan malah menderita. Inilah tuntunan, ya. Jadi kalau kita sakit, maka sikap yang terbaik itu adalah sabar. Semalam saja sakit, sabar dan ridho di hadis ini akan lepas, ya, dosa-dosanya. Maka sakitnya semakin lama, semakin banyak dosanya yang keluar, akan bersih. Tinggal sampean pilih mau sakit lama apa sebentar, ya. Kalau lama dosa-dosanya bisa habis, ya. Kalau sebentar kok masih ada, gitu, ya. Kan kita itu sakit itu kadang bisa 3 hari, 3 minggu, sebulan, gitu, ya. Tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan sampai kapan. Lalu ketika kita sakit itu, di samping sabar dan pasrah terhadap cobaan Allah, kita juga harus berikhtiar. Sebab yang namanya sakit pasti di dalam diri kita ada penyakit. Nah, penyakit itu yang harus dihilangkan. Nah, yang tahu penyakit siapa? Dokter. Maka berobatlah ke dokter. Lah, soal kesembuhan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibiarkan sakit, wah nanti biarlah sakit, kalau Allah menyembuhkan ya sembuh sendiri, ya. Ya nggak bisa begitu juga, harus ada ikhtiar, ya. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Walikulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Maka ketika kita ditimpa sakit karena ada penyakit, ya berobatlah. Lalu apakah kalau berobat sembuh? Ya wallahu alam, itu usaha kok. Tetapi itu harus kita lakukan dalam rangka ikhtiar. Kesembuhannya tetap Allah. Ya, sebagaimana firman Allah, wa idza maritu wa huwa yasfi. Jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan.
Kadang-kadang begini, ada dua pasien dengan penyakit yang sama, diperiksa oleh dokter yang sama, dengan obat yang sama. Belum tentu sembuhnya sama. Nah, maka kesembuhannya pun juga tergantung kepada orangnya. Kalau orangnya itu mengikuti aturan dokter, ya insya Allah cepat daripada yang tidak. Contoh wis kaya wong kenang penyakit TBC. Karena wis diklaim TBC itu kan aturannya minum obat selama 6 bulan berturut-turut. Oke Bapak, sepisan bae orang ngombe, ulangi mana dek bisa. Berarti kudu disiplin ya Pak Mari. Ya, lah nek sing siji ora sakarepe ya ora mari-mari. Itu cara anu niki aturan pengobatannya begitu. Nah, soal kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiar harus. Jadi keputusan yang pertama, wa ya idza maridu ahadukum falyasbir, jika salah seorang dari kamu sakit maka bersabarlah. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuntunan yang diberikan kepada kita apabila sakit, maka kita sikapi sakit itu dengan sabar dan disertai dengan usaha berobat. Kesembuhannya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wal ya'uduhu, maka hendaklah engkau jenguk orang yang sakit. Jadi kalau ada di antara kita sakit, kewajiban kita terhadap seorang muslim yang sakit ya menjenguk. Ini tuntunan dan tuntunan hidup kita, baik dalam berkeluarga maupun bermasyarakat, bertetangga. Hendaklah ia kamu jenguk serta doakan kesembuhannya. Ya, apabila itu saudara kita, ya, kerabat kita, tetangga kita, teman kita, ya, sakit, maka jenguklah dan doakan kesembuhan. Nah, tuntunan ini ada di dalam hadis Nabi juga dari Abu Hurairah. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim situn, hae wong muslim ing ngatasé wong muslim kuwi ana, utawa diartikan lain, hak ya kewajiban wong muslim ing ngatasé wong muslim liyane kuwi ana. Siji, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengan saudaramu muslim, ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kan uruk salam nek ketemu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila engkau diundang, penuhi undangannya, terutama ini undangan walimatul ursi, ya, manten. Sebab yang seringkali mengadakan acara walimah itu ya di walimatul ursi. Nah, yang lain-lain itu ya mengikuti saja, ya. Lalu kemudian ada walimatul khitan, ada walimatul hamli, ada walimatul safar. Tapi yang pokok itu walimatul ursi. Itu nek ono undangan, penuhi undangan. Yang ketiga, wa idza istansohaka fa'an sohahu, apabila engkau diminta nasihat oleh kerabat, tetangga maupun teman, maka berilah nasihat kepadanya, ya, sebagai bentuk kewajiban. Ya, nasihat itu ya sesuai kemampuan kita, jalan kita. Dan yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasamid, apabila ia bersin waing-waing lalu dia mengucapkan
alhamdulillah, doakanlah dia dengan ucapan yarhamukallah. Itu memang aturan, memang tuntunan. Tapi sing kaya ngono kuwi aja muk terapke nanggone salat jamaah. Dadi nek nang salat jamaah sampean cok felu waing-waing. Donge salat ki waing-waing. Ora usah muni alhamdulillah. Mongko sing krungu mundhak yarhamu Allah. Berarti manglet sok rusak. Meneng bae, pan wae gebres-gebres wis. Lah jare kon muni alhamdulillah. Iya, tapi nek di luar salat. Nek isi salat yo waing-waing yo kesanteng bae. Makmum itu enggak boleh mengeluarkan suara kejaba amin. Itu saja. Nah, ini yang kelima, ini yang kaitannya dengan putusan ini, yaitu apa? Wa idza marido fa'udhu, dan apabila dia sakit, jenguklah dia. Jadi ini kewajiban kita. Nek ono sing loro, tili ono. Ya, doakan kesembuhan, hibur supaya dia tidak sedih karena sakitnya. Wong loro kuwi nek ditiliki seneng krasa ana sing gatekke. Sebab sing ngarane wong loro kuwi kita kabeh ya wis tau ngalami. Wis ora ana sing ngancani. Awake loro ora iso tangi. Nang kamar dhewean, bayang-bayang kematian iki kok muncul apa nyoba mati apa priye. Itu nek mulane nek ditunggoni seneng. Ya, ditiliki seneng. Maka ini salah satu tuntunan kita. Ya. Juga di dalam hadis ada satu petilan ya yang menyatakan, hai fulan, aku itu sakit. Kenapa kamu tidak jenguk aku? Lalu si fulan jawab, ya Rob, bagaimana mungkin aku menjenguk? Engkau yang menyembuhkan yang sakit. Tapi Allah kemudian, bukan aku, hambaku yang sakit. Dan kamu tahu kenapa tidak kamu jenguk. Padahal jika kamu menjenguk orang yang sakit, aku ada di samping orang yang sakit. Berarti sampean tercatat sebagai orang yang peduli dengan ya seseorang yang sedang sakit, tercatat. Itu diantaranya besok menuju diwelehke. Aku loro kok ora mutiliki nang opo? Jebone ana hambaku loro, sampean ngerti kok ora mutiliki. Padahal nek sampean tilik aku ana nang sanding. Dan yang keenam, wa idza mata fa'atbihu, dan apabila ia meninggal, mati, iringono jenazahe tekan kuburan. Diiringi, diikutilah ya, kalau layar tekan kuburan diantarkan. Yatba'ul mayyitu salah satu. Mayit kuwi diiringi telu. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Ya kuwi siji keluarga, sanak saudara, handetolan, teman, kerabat semuanya. Loro bandane, telu amale. Fayarji'u isnan, sing loro bakal bali, sing siji netep. Nah, sing bali kuwi siji keluargane, loro bandane. Termasuk kita yang mengiringi bali. Orang nenggoni terus. Tuntunan tentang hakul muslim alal muslim. Yang tengah-tengah masyarakat kita ini pasti ini terjadi. Ya, 1 sampai 6 itu ada semua itu. Dan kita pernah mengalami semua itu. Ini dasar nek ono sing loro kon niliki. Doakan untuk orang yang sakit. Bagaimana tuntunannya? Ada yang memberikan petunjuk begini. Ketika kita berniat menjenguk orang yang sakit, ya, maka ketika kita menyalami, ya, bertemu, menyalami, mengucapkan salam, ya, setelah itu jangan dilepas sebelum didoakan. As'alullahal adzim Rabbil arsyil adzim ayasfika. Aku memohon, berharap, berdoa kepada Allah yang agung, ya, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, semoga menyembuhkanmu. Ayasfika, semoga
menyembuhkan. Nah, ya. Setelah itu biasanya sing cilik itu do takok-takok. Takoke sing memberi motivasi. Nah, ketika tanya itu biasanya sing lara kuwi sisan ngeluh, sisan curhat. Wong takoki nang opo kok bisa nganti mlebu nang kene. Lha kuwi barang diperiksa dokter kok mangle ana kabeh. Jantunge ana, ginjale ana, paru-parune ana. Ya ana kabeh. Maksudnya iki kena kabeh komplikasi. Dan setelah mendengar itu kita sebagai penjenguk ya menghibur, tidak apa-apa. Yang penting sampai agar ngikuti saran dokter ya insya Allah bisa sembuh itu. Tetangga saya yang gitu aja juga sembuh. Nah ini membangkitkan semangat. Ojo malah kene nambahi numpang. Oh hati-hati kowe, tonggoku kok kowe mati. Lah sing lara ya wis ngono bali-bali jodoh mrene. Orang aneh motivasi malah meden-meden. Ya, jadi menghibur dan mendoakan orang yang sakit. Selanjutnya yang ketiga, berhusnudon kepada Allah. Ya. Di antara bentuk husnudon itu membangun harapan untuk mendapat pahala ketika ibadah atau berharap besar agar doanya dikabulkan. Di dalam hadis Abu Hurairah juga, riwayat Bukhari Muslim, Rasul menyampaikan, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakar. Allah berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika dia mengingat. Kadang kita sakit itu nggak bertambah baik, tambah terpuruk, tambah terpuruk. Nah, dalam kondisi begini kita tetap nggak boleh putus asa. Kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Kalau toh memang harus begini terus kita tetap harus husnuzon. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, yang terbaik itu bagaimana? Jangan putus asa lalu berdoa, ya Allah kok penyakitku semakin hari semakin bertambah parah. Dokter pun sudah menyatakan tidak sanggup. Kalau begitu saya minta mati aja ya Allah. Nggak boleh berdoa minta mati, itu nggak boleh. Wong nggak usah minta mati aja, mengko ya bakal mati kok bijaran diminta. Nggak boleh. Ya, Rasulullah pernah disambati kok. Oh, nggak boleh putus asa dengan berdoa meminta mati. Tapi ucapkanlah, Allahumma ahyini ingkanatil hayatu khairul li wa tawafani maka natil wafatu khairul li. Ya Allah, jika hidup itu untukku lebih baik, sembuhkanlah ya Allah. Tapi jika mati lebih baik untuk aku, wakafkanlah. Jadi di sini bukan ini menyerahkan kepada Allah sepenuhnya. Jadi bukan seperti tadi, aku suka mati baik ini Bang Koyo iki terus-terusan, ya. Nah, itu berarti putus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Jadi tetap kita harus berprasangka baik kepadanya. Ini tuntunan yang ketiga. Nah, kemudian tuntunan yang keempat, berwasiatlah sebelum mati. Jika dia hampir mati atau kita sakit hampir mati sampai pada ajal, hendaklah berbaik sangka dan berwasiatlah kalau meninggalkan harta. Ini dulu sudah dicontohkan peristiwanya. Pada zaman Rasul ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika sakit dan sakitnya terus bertambah-tambah, Rasul datang menanyakan bagaimana keadaanmu wahai Sa'ad. Ya seperti ini sebagaimana yang engkau lihat
Rasul, seperti ini sakitku. Saya merasa ajalku sudah dekat. Maka saya ingin menyampaikan kepadamu, wahai Rasul. Apa itu saat? Saya punya harta ini, Rasul, ini. Disebutkan semuanya. Semua harta yang aku sebutkan ini, aku serahkan kepadamu untuk kau gunakan berdakwah atau jihad fisabilillah. Seluruhnya, wahai Sa'ad. Ya Rasul. Jangan semuanya. Nah, kalau tidak boleh, sudah Rasul. Separuh hartaku saya serahkan kepadamu. Terlalu banyak, kata Rasul. Kalau itu terlalu banyak, ya sudah sepertiga. Itu sudah lebih daripada cukup. Lalu kemudian Nabi tanya, saat kamu punya anak enggak? Iya Rasul, saya punya anak satu perempuan. Jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan fakir. Coba nek diserahke kabeh hartanya, anake ramen. Mangling hidupnya bergantung kepada orang lain. Itulah yang Rasul maksud. Ojo kabeh. Dongeng separuh kakean. Ini sepertiga. Ini menjadi pelajaran ya, bahwa wasiat ya, memberikan harta dari yang dimiliki maksimal sepertiga. Berarti masih ada 2/3. Itu nanti untuk yang ditinggalkan. Pesan Nabi, jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan fakir. Itu bergantung kepada orang lain. Harus ada yang kamu tinggalkan untuk anak. Jadi wasiat itu wasiat. Maka di dalam Al-Quran pun kita dapati dasarnya di surat Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, secara patut. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi dasar. Nek iso sadurunge mati iki berwasiat, terutama yang berkaitan dengan harta. Juga wasiat ini menjadi dua di antara hal yang harus diperhatikan bagi seseorang yang meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah wasiat. Jika ia punya berwasiat. Yang kedua, melunasi hutang jika ia berhutang. Sebab nek mati duwe hutang itu berat nang kono. Ya, sampean kabeh ki wong ahli ibadah. Ning dalam muamalah kadang ketangguk masalah ekonomi sehingga terpaksa utang. Lah nganti matine ora di sahur. Berarti sing kere-kere ora wasiat nyong utang kae disauri ora. Iki ora ono sing ngerti. Ya, akibatnya priye? Ya, ono hadis nafsul mukmin mu'allaqatun bidainin hatta yugdo anhu. Jiwane wong mukmin terlunta-lunta, terkatung-katung karena hutangnya hingga ia dipun lunasi. Jadi pantaro sampean dengan ibadah dan amal solehnya itu pak mlebu surga, utangnya gundale lanyo disaur mung kondisinya. Lah kari-kari nang kono ora iso nyaur kaya nang donya nganggo duit, wis ora kanggo ora ono dolar, ora ono rupiah, ora ono apa-apa. Lah nyaure bre akhire kebaikane jenengan dipundhut nggo nyaur berehke sing ngutangi. Berarti kalau mungkin
Ya, ini siji tok ora apa-apa, lah nek akeh cukup maneh nggo kae, cukup maneh nggo kae, cukup maneh nggo kantek bangkrut. Mangke didine muflis. Ada derunal muflis cara Nabi. Al muflis man la dirhaman wala dinaran. La laisa kadzalik duduk kaya ku. Sing ngarane wong muflis ki wong sing bangkrut amale. Nggawa amal sakmono kae begitu mau dilaporkan ana sing kono ya Rob iku wong piye ngene karo aku. Ah dijuko amale ya. Ana maneh kok kuwi teh nganti wis entek iki sik ana maneh. Sehingga sing kebekane entek akhirnya kok dosane wong iki dibrokake. Mangke duncalke ring neraka. Iki sing ngarane wong muflis. Muflise nang donya sik mending, bangkrute nang donya sik iso ana kesempatan tangi lah nek kono. Maka ini termasuk bagian dari tuntunan berwasiat sebelum mati. Lah, wasiate kapan? Ya nalika sik sadar. Lah nek wis nazak ya ora iso wasiat, wong wis ngorok totok kon wasiat priye? Dituturi pe wis angel. Nek Pak nuturi, nek Pak wasiat pas isik bisa diajak bicara, masih punya kesadaran lah. Ya, nah sebaiknya ya ditulis itu menjadi bukti. Nek nganggo ucapan ya nek bisa ono saksine loro sehingga nek ono sing nakoke lha iki saksine ono. Aja ngomong iki biyen nalika anu wasiat. Lah sampean ngerti wasiat ki ana tulisannya ora, ana saksine ora. Nek ora bisa bae ngarang-ngarang. Walaupun mungkin bener tapi sebaiknya wasiat itu memang ditulis sing rapi, bentuknya apa. Ya. Nah, maka berkaitan dengan harta ini ya, wasiat ini sangat penting buat kita. Supaya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk sangu kita, bekal kita menghadap Allah. Sampai anak duwe kebun papat, anak kok mung 3. Ya sing siji nggo sangu sampean kebune diwakafke nang Muhammadiyah apa nang Aisyah. Nek bisa wakafe sejo ngangel-angel sing gampang didol entuk diane entuk. Luwes mawon sing penting jariahnya sampai ke sana terus menerus selama manfaatnya bisa dirasakan semua orang. Ya, nang Muhammadiyah ki nek wakaf sing luwes bae aja. Nya Pak wakaf sana tapi dibangun masjid kare-kare nang pinggir kali ya. Walaupun kita mau mesaku pun nek bisa memberikan sing kepenak kabeh mungkin menghadap Gusti Allah ya kepenak ya dalane ya kepenak ya hartanya bermanfaat bisa menambah iman dan takwa orang malah ndedekke madharat. Para hadirin para jamaah ingkang mulya, jika dirasa ya sakitnya terus bertambah-tambah ya, sehingga sudah kemungkinan sembuhnya kecil, maka segera kamu talkinkan orang yang akan meninggal itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah bisa nalkinke pas isi ono kesadaran. Wong wis ngorok ditalken yo sakwen-wen. Walaupun pancen mengko ono keajaiban. Cono keajaibannya rata-rata yang sering kita perhatikan. Orang itu walaupun tadinya nazak, ngorok, atau wis ora iki. Nanti pada saat meninggalnya itu diberi kesempatan barang beberapa saat ya untuk sadar. Nah, di saat itulah kita bisa memberikan tuntunan talqin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan mati di antaramu dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan
la ilaha illallah akan masuk surga. Ini nek bisa kok iki luar biasa karena petunjuk sing top ya. Sebab wong biasa muni la ilaha illallah urung mesti matine iso muni la ilaha illallah. Maka orang yang bisa mengucapkan kalimat ini di saat akhir ini anugerah petunjuk yang luar biasa bagi seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang begitu. Talqin. Jadi nek nek cara nanggon ada dua versi ya. Nek nang Muhammadiyah kalangan Muhammadiyah ki lakinu mautakum la ilaha illallah. Mautakum itu dia manani orang yang akan mati. Jadi masih hidup. Diajari masih mungkin. Bab nek wis mati putus kabeh amale. Tapi di yang lain ya ada yang mengatakan ikra'u mautakum yasin, wacano wong sing pak mati yasin. Sehingga di tengah-tengah masyarakat ada dua versi ya. Akhirnya ada yang mengkompromikan sing nggon pedhek karo mayit talqin, sing nang jaba maca yasin, ditinggo kabeh. Di tengah-tengah kita kan ada yang seperti itu ya. Nah, karena ada dasarnya. Nah, jadi talqin itu artinya mengajarkan, menuntun ya, menuntun. Mulane nek nanggone sebagian yang lain mentalqin dengan menyampaikan ya, hai fulan kowe mengko bakal ditekani malaikat loro, sampean bakal ditakoki sapa Tuhanmu, sapa nabimu, apa kitabmu di kiblatnya. Palang tak tuturi engko nek ditakoki kowe jawabe Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Qur'an kitabi, Ka'bah kiblati. Ya. Nah, terlepas dari semua itu, semua tergantung kepada pemahaman masing-masing. Ya, setiap orang sudah punya pemahaman. Itulah yang namanya fikih. Dalam cara pandang dalil pun bisa berbeda ya, dengan dasar yang sama. Ya, baik para hadirin, para jamaah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian upayakan diarahkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat orang yang itu ya akan meninggal itu. Apabila ia meninggal dunia, maka pejamkanlah mata. Ini dasarnya dari Ummi Salamah. Ummi Salamah itu menuturkan bahwa Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah. Abu Salamah itu salah satu mujahid yang pernah ikut bersama Rasul perang. Di waktu sampai ajalnya, padahal matanya menjelik bahasanya. Maka beliau segera memejamkan matanya, lalu beliau bersabda, Innar ruha idza kubidu tabi'ahul basar. Ya, saat temene roh itu apabila direnggut diikuti oleh pandangan mata. Jadi ketika nyawa itu dicabut, ya mata itu mengikuti sampai dibawa kemana. Makanya setelah mengikuti melek itu melek terus, ora iso kedep. Nek kedep arane si urip, mana melek, mati melek. Segera ditutup, jangan terlalu lama, nanti kalau sudah kaku angel biasanya. Ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kemudian memberikan satu riwayat tambahan. Jika mendengar kalimat istirja diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nek mayite lanang lanjutkan doakan Allahumma ij'al kitabahu fi illiyin waktubhu indaka minal muhsinin
wa ahlifu fi aqibi fil ghabirin wa lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah catatan dia itu di iliyin, surga yang tertinggi, dan jadikanlah ia termasuk golongan orang-orang yang muhsin. Ampunilah aku dan juga dia. Itu mendoakan orang yang meninggal manakala mendengar kalimat istirja, la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berikutnya diumumkan supaya diketahui oleh sanak saudara handetolan yang lain tentang meninggalnya seseorang, sehingga mereka bisa melaksanakan kewajiban kifayah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.